Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya di sini akan menjawab beberapa soal semesteran studi Al-Quran. Soal yang pertama, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Dalam hal ini, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang berbeda pendapat bahwa Al-Quran yang biasa kita baca ini adalah kalam kudus, bukan kalam qadim, karena di situ terdiri dari beberapa huruf yang bisa kita tulis, bisa kita lihat, dan terdiri dari suara-suara yang bisa kita dengar. Akan tetapi Al-Quran yang berupa kalamullah an-nafsi ini merupakan kalam qadim, bukan kalam makhluk. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Durrul Farid bahwa sifat qadim yang berdiri sendiri dengan zat Allah Ta'ala, kalam yang ini adalah kalam qadim, disucikan dari pendahuluan, akhir, huruf, suara, dan lain sebagainya sebagaimana sifat-sifat makhluk. Kedua, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Ya, para nabi juga mendapatkan ilham. Sesuai pendapat para ulama bahwa ilham diturunkan kepada para nabi, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya Ruhul Kudus yaitu Jibril membisikkan di hatiku bahwasanya sebuah jiwa tidak akan mati kecuali setelah disempurnakan rizkinya dan ajalnya, dan bertakwalah kepada Allah dan baiklah dalam berdoa. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Fiqih Sirah Al-Ghazali. Yang ketiga, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Karena Rasulullah SAW pada saat itu mengelompokkan terlebih dahulu antara surah-surah pendek dengan surah-surah yang panjang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Thaqafi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami, sebagian Al-Quran telah turun kepadaku secara tiba-tiba. Karena itu aku tidak dapat keluar menemui kalian sampai aku menyelesaikannya. Kemudian kami bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana kalian membagi Al-Quran? Mereka menjawab, kami membaginya menjadi 3 surah, 5 surah, 7 surah, 9 surah, 11 surah, 13 surah, dan bagian mufassal dari Qaf sampai kami menamatkannya. Yang keempat, mengapa Al-Quran disebut mukjizat yang terbesar dibandingkan mukjizat-mukjizat yang lainnya? Karena Al-Quran ini dapat disaksikan oleh semua kaum sejak zamannya Nabi Muhammad SAW sampai nanti hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan menjaganya sendiri, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lainnya, hanya dapat disaksikan oleh satu kaumnya saja. Yang kelima, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan tajwid? Para ulama menyatakan bahwa hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah. Akan tetapi hukum membaca Al-Qurannya itu wajib menggunakan tajwid, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Firman Allah ini menjelaskan bahwa kita disuruh membaca Al-Quran dengan benar. Yang keenam, bagaimana hukumnya seorang perempuan yang sedang haid membaca Al-Quran? Seorang perempuan yang sedang haid dilarang membaca Al-Quran
karena dia sedang dalam keadaan tidak suci atau sedang membawa hadas. Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia, sehingga ketika kita mau membacanya pun kita harus dalam keadaan suci. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Waqiah ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia. Sesuai dengan firman Allah ini, berarti Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia, dan ketika kita mau membacanya pun kita harus dalam keadaan suci. Yang ketujuh, penjelasan tafsir Tarbawi surah Al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusalla wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Artinya, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Pendidikan yang bisa diambil dari ayat ini adalah, yang pertama, kita sebagai orang Islam, ketika kita berjanji, kita harus menepatinya. Sebab janji itu adalah bagaikan hutang. Hutang itu harus ditepati atau dibayar. Kemudian pendidikan yang kedua yang bisa diambil dari ayat 27 tersebut, sebagai orang Islam juga kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang bisa diambil yaitu kita sebagai khalifah di muka bumi ini tidak boleh berbuat kerusakan, melainkan kita harus menjaga semua yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Mungkin cukup sekian. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.